Selamat pagi Pak Ganesan, Bapak Ibu Nimkom Sales Management, serta seluruh rekan-rekan sales Nestle Senusantara. Semoga semua sehat ya teman-teman, amin. Perkenalkan, nama saya Intan Erkam, Greater Jakarta Region. Saat ini kita sedang berada di salah satu premium store, yaitu Food Hall Grand Indonesia. Grand Indonesia yang berada di Jakarta Pusat, di mana mall ini tersedia beraneka pilihan internasional produk portfolio. Shopper yang biasa datang ke sini adalah size A+, A, B, dan sedikit C. Mengingat produk kita juga banyak yang premium, maka store profile ini sangat cocok dengan produk kita. Di mana kita ketahui bahwa shopper premium daya belinya tidak begitu terpengaruh karena adanya pandemi ini. Dan perlu diketahui, Food Hall ini juga anggota dari MAP Club. Kita bisa lihat salah satu terobosan Food Hall melalui mobile mesin ini sebagai salah satu media komunikasi yang bisa menggantikan mailer. Mari kita lanjutkan ke area fresh, di mana kontribusinya 30%, food 50%, sedangkan non-foodnya 20%. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketemu sekarang sama Lady Trade. Di Food Hall juga boleh loh melakukan sampling, namun tentu dengan mengindahkan aturan COVID toko yang berlaku. Selamat bertugas ya Mbak. Bapak Ibu sekalian, area fresh ini sangat diminati. 80% shopper yang ke toko ini pasti mampir ke area ini. Saya rasa cocok jika Maggie bisa melakukan branding atau promo dengan produk fresh yang ada di sini. Saya juga sewa pilar untuk meletakkan produk double display di situ atau sewa secondary display. Sekarang kita akan ketemu sama MTM Premium Store. Mereka sudah menggunakan seragam baru loh. Kelihatan dari orange-nya untuk premium. Bagus kan? Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Aisyah. Saya melakukan merchandising dan melaporkan planogram. Saya juga harus memastikan implementasi yang sudah di-set Bu. Selain itu, setiap bulannya kami melakukan monthly general briefing untuk memastikan promo-promo apa saja yang ada di toko saat itu. Dan saat di toko, kami melakukan koordinasi dengan pihak toko, apakah promo tersebut sudah terset di toko. Setelah terset di toko, kami akan memasangkan POSM dan mengambilkan gambar melalui high track untuk melaporkan bahwa implementasi tersebut sudah terimplementasi. Di kategori terdekat, di sini ada kategori RTD Milk. Di RTD Milk, growth Nestle ada 4%, dengan kontribusi terbesar ada di Beer Brand. Di Beer Brand ada 89% dengan kontribusi 13% dari total keseluruhan RTD yang ada di Food Hall Grand Indonesia. Baik. Diikuti dengan Ultra. Di Ultra ada 45%. Lanjut ke UHT. Bila UHT kontribusi 2% dan growth 11%. Mari kita lanjutkan ke kategori berikutnya. Sekarang kita masuk ke lorong noodle. Mereka menjual berbagai macam mie. Mari kita lihat apakah ada Maggi mie di sini. Semoga tahun depan sudah ada ya. Saat ini kita memasuki kategori RTD kopi. Kontributor terbesar di sini tentunya adalah Starbucks 38%. Yang kedua baru Nescafe kita 15%. Sekarang kita memasuki RTD Cold Milk. Sudah banyak brand nih yang punya kategori literan di sini. Kenapa nggak kita bikin juga sih yang 1 literan Bapak dan Ibu? Kayaknya seru nih, jadi bisa masuk ke dalam filler ini. Siang dingin-dingin, sekarang kita masuk ke kategori yogurt. Semoga tahun ini kita juga bisa punya yogurt ya. Amin. Jika dilihat dari varian yang beraneka ragam di sini, shopper premium tuh berarti seneng banget masak. Semoga varian kita juga bertambah banyak ya. Welcome to coffee powder kategori. Untuk di Nestle, kontributor kedua nih kita setelah Beer Brand. Sementara untuk total kategori kopi, Nescafe powder alhamdulillah top kontributor, yaitu 23% dengan growth 19% versi Food Hall. Untuk posisi kedua adalah JJ Royal Coffee dengan kontribusi 15%, namun masih minus growth 59%.
Tapi perlu diwaspadai, jika pandemik usai, ekspatriat datang lagi ke Indo, ini adalah salah satu SKU yang digemari oleh mereka. Karena dalam kondisi normal, kontribusi JJ Royal dibandingkan dengan Nescafe itu 1:4. Empatnya adalah JJ Royal ya Bapak dan Ibu. Sementara untuk hero SKU-nya JJ Royal itu seluruh kategori luwak. Alangkah indahnya ya kalau kita punya kategori yang sama. Dengan shopper yang premium tadi, maka ini adalah salah satu toko potensial untuk kita bisa masukin Starbucks Coffee ke depannya. Nah, untuk shopper penikmat kopi seperti luwak ini, mereka cukup membutuhkan produk ini available di toko. Nah, untuk shopper yang kelasnya ada di bawahnya luwak, mereka masih seneng sama direct gift eksklusif. Kenapa sih kita nggak bikin kayak mug premiumnya Nescafe Gold atau kita bikin loyalty? Food Hall itu juga tersedia loh produk-produk kopi yang tidak dijual di tempat lain, seperti contohnya kopi Workas, kopi Javabika. Maka Food Hall itu sebenarnya sangat welcome jika ada produk-produk kita yang punya treatment yang sejenis. Ini dia produk NDG kita, dari mesin sampai kapsul. NDG juga memiliki booth sampling di toko ini, di mana konsumen dapat melakukan free experience yang dibantu oleh staf toko ini yang sebenarnya sudah kami training. Terima kasih TNGIS. Hai Pak Ganesan, Bapak Ibu Rumkom dan teman-teman sales Nusantara. Nama saya Antonius, saya dari Nescafe Profesional. Pak ini saya akan menjelaskan ulang Nescafe Profesional dengan Food Hall. Nah, sekarang kita order by request, yaitu untuk minuman tradisional, lalu ada teh, dan ada minuman coklat. Nah, tulang yang di sini apa? Untuk kategori teh sendiri, kita ada Nesti dan saya sedang melakukan listing, masih berprogres di Food Hall, yaitu untuk Nesti City yang ada di Pajangan ini. Karena di sini kita punya satu komputer yang sudah eksis di sini. Lalu yang kedua, untuk kategori coklat sendiri, di Nescafe Professional kita mempunyai Nestle Allegra Dark Coklat. Nah, kita sedang listing juga untuk masuk ke sini. Kenapa? Karena di sini kita juga ada kompetitor yang coklat juga yang ukurannya 1 kilo yang merupakan kompetitor di Nestle Professional untuk dark coklat. Nah, kemudian kita lanjut ke area frozen. Paling laris adalah yang ukuran besar. Kita lihat sendiri di sini di atas kita ada kita merchandising itu pajangan reguler dan kita menaruh di pajangan ini untuk tambahan yang ke halaman. Nah, kita lanjut ke area denim. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita ada di area dining. Lalu di depan juga corner di area ini. Kita bisa lihat lalu yang kedua untuk peluang supaya bisa setelah tahun depan jadi mereka sudah mengerti ya. Saya terima kasih. Kita lanjutkan ke Pak. Mas ya, ya. 2 1 Oke Aisyah, silakan ditunjukkan. 2 1. Oke Aisyah, silakan ditunjukkan kategori mie. Di sini ada kategori coklat. Selain kita harus menjaga investment berdiri sesuai dengan guideline, kami juga memastikan produk terpajang dengan sempurna di dalam toko, dalam rangka memenangkan visibility dan share di toko.
kami melakukan upgrade merchandising di Food Hall Grand Indonesia pada beberapa kategori. Contohnya seperti KitKat. KitKat ini awalnya hanya ke selfie, dan kami upgrade merchandisingnya menjadi 3 selfie. Untuk red blocknya 2 selfie. Nah, setelah kita selesai dari kategori confectionery, mari kita menuju ke kategori baby milk. Selamat pagi Bapak Ganesan, Bapak Taci, Mbak Ita, Bapak Ibu Hukum dan manajemen serta rekan miskin Nusantara. Perkenalkan, nama saya Geni Mirzana Nugraha, istri manajer West Java. Saat ini kita akan memasuki lorong baby milk. Sebelum berbicara tentang baby milk, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu online itu Wayat di sebelah saya. Silakan Mas, memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rahmat. Saya adalah frontline Wayat yang cover store Food Hall Grand Indonesia. Bapak Rahmat, dengan keadaan presiden seperti ini, apakah ada penurunan ataukah ada keadaan yang berubah yang dihadapi selama ini? Secara total premium milk terjadi penurunan minus 15% Pak, terutama year to date bulan Juni, dikarenakan adanya COVID di bulan April yang menyebabkan traffic toko turun drastis. Sebelum COVID-19, average health Wayat berkisar 88 juta, namun turun drastis menjadi 38 juta. Untuk namanya sendiri itu mengalami isu completeness SKU. Secara operasional yang masih dalam tahap perbaikan. Oke. Terima kasih Bapak Rahmat. Untuk menghadapi penurunan yang kita hadapi selama ini, Wayat berusaha untuk mensupport dan memberikan privilege untuk Food Hall. Salah satu yang kita berikan untuk memberikan support dalam in-store maupun digital adalah salah satunya seperti area coloring book seperti ini. Ini adalah salah satu premium gimmick yang kita berikan untuk Food Hall untuk mendukung penjualan, mendukung generating demand, meningkatkan awareness. Dan selain itu, kita juga memberikan nasional promo seperti tabungan belajar hebat. Terima kasih Mas Rahmat. Sebagai konsumen juga, boleh diberitahukan job desk dari awal sampai akhir biasanya untuk kita itu seperti apa Pak Rahmat? Hal yang pertama saya lakukan adalah saya mengecek planogram Pak, apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh AO dari Wayat dan AO dari Food Hall-nya. Setelah itu saya mengecek Pak stoknya, apakah ada yang OS atau tidak. Kalau seandainya ada yang OS, saya akan ke gudang untuk mengambil dan kemudian mendisplay kembali di home shelf sesuai dengan planogram tadi. Setelah itu saya mengecek tiap-tiap per SKU NAD-nya dengan sistem Prevo. Selanjutnya saya akan cek ke sistemnya Food Hall Grand Indonesia Pak, apakah ada promo yang terupdate atau tidak. Terakhir saya akan mengambil foto melalui aplikasi Win Tracker sebagai report bahwa NAD, total dan promo sudah terimplementasi dengan baik. Terima kasih atas bantuannya Pak Rahmat, sangat membantu sekali untuk berikutnya. Beberapa investasi juga sudah kita jelaskan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke Mbak Intan. Terima kasih Pak Geni. Mari kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita berada di gondola One Nestle. Di sini kita bisa lihat semua kategori ada. Kita tinggal nunggu nih di mana dress up-nya yang bagus buat kategori One Nestle. Kategori. Sekarang mari kita menuju ke investment. Ini bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah kategori snacking yang asin. Ini impor luar biasa sekali ya. Kalau ini adalah contoh mesin yang di Excel. Kita ketemu lagi sama Aisyah, bapak-bapak dan ibu sekalian. Silakan Aisyah dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Kami ada implementasi KitKat Independent Day, dan di belakangnya kita ada menu corporate
Di dalamnya ada isi Coco Crunch 330, Nestum Polybag, KitKat 4F, Nescafe UHT, Milo UHT, Nescafe PET, dan Milo Polybag 20 kali 35 gram. Saat pengambilan foto high track, kami akan menyesuaikan barcode di sini. Pengambilan foto high track dengan bentuk landscape. Salah satu standar yang ada di Grand Indonesia yang premium store untuk endodola harus menggunakan kayu, dan untuk core display kita nggak boleh dijadikan pakai skirting, tapi skirtingnya harus dari rubber atau logo. Nah, kita sudah sampai di breakfast cereal corner Bapak dan Ibu sekalian. Breakfast cereal ini belum ada kaptensi, maka kita masih bisa mengajukan sebagai kategori manajemen agar kita bisa bekerja sama dengan retailer untuk menaikkan profit di kategori ini. Top kontributornya masih Kellogg's dengan growth 37%. Diikuti dengan Nestle kontribusinya 10% dan growth-nya 10%. Yang nomor 3 adalah brand Pause. Walaupun brand ini masih on off, namun mereka bisa growth 19%. Nestum di sini masuk ke dalam kategori breakfast. Kategori breakfast yang sekarang semakin naik daun itu adalah biji-bijian. Dia home shelf-nya bertambah dan bertambah dan bertambah lagi. Alangkah baiknya jika kita punya produk yang sejenis Bapak dan Ibu. Ini adalah salah satu pilar yang bisa kita sewa Bapak dan Ibu, karena dia bisa kita jadikan sebagai pilar One Nestle. Selanjutnya kita ke Petcare yuk. Terima kasih Mbak Intan atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Ganesan, Pak Agung, dan Bapak Ibu Nimkom sekalian. Perkenalkan, saya Haryo dari kategori Petcare. Saat ini saya sedang berada di Food Hall Grand Indonesia, yang mana store ini adalah store premium yang secara bisnis sangat-sangat penting bagi bisnis Purwina Petcare, karena role-nya yang paling dominan adalah sebagai showcase kepada shopper-shopper premium. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, placement dari kategori pet food sendiri di Grand Indonesia ini sangat-sangat strategis, dimana kalau Bapak Ibu perhatikan di toko-toko lain, peletakannya bisa mungkin di daerah yang agak pojokan, tetapi kalau di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat sangat-sangat strategis, dimana kita placementnya itu dekat sekali dengan pintu masuk dan kemudian juga sangat dekat dengan cash out cashier. Oleh karena itu visibility adalah salah satu kekuatan kita. Oleh karena itu kita berinvestasi di sini dalam bentuk branding dengan tujuan untuk mendisrupt shopper agar mau berkunjung ke aisle pet food. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dilihat di sini, planogramnya pun sudah sangat-sangat tersusun dengan rapi, di mana kita sudah sesuaikan dengan shopper decision tree, di mana kita sudah pisahkan segmen untuk dog dan juga segmen untuk cat. Dari situ kita juga pisahkan lagi ke dalam decision tree, yaitu life stage. Kita sudah pisahkan space sendiri untuk puppy, kemudian untuk dog, kemudian untuk kitten, dan kemudian untuk dog cat. Nah, yang salah satu hal paling menarik di sini adalah Fancy Fish. Fancy Fish itu di Food Hall adalah salah satu Pareto customer kita, top 10 nasional. Memang karena placementnya adalah produk-produk premium dan itu sangat cocok dengan Fancy Fish. Kemudian di sini kita juga bikin island cat dan dog kategori, yang mana tujuannya adalah untuk mendisrupt shopper yang masuk ke Food Hall. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini dekat sekali dan sangat strategis dengan pintu masuk. Harapannya ketika masuk mereka sudah langsung terekspos dengan
opportunity yang bisa kita kembangkan di sini adalah karena food hall ini adalah bagian dari satu grup besar yaitu MAP, dan MAP sendiri memiliki loyalty card atau membership yang sangat-sangat terkenal. Jadi kita sedang explore bagaimana caranya agar kita bisa hands-on dari customer asset tersebut. Kemudian untuk membesarkan brand awareness, kita juga akan jalankan instant activation untuk Fancy Feast. Seperti yang saya jelaskan tadi, Fancy Feast adalah salah satu yang sedang growing di store premium. Mungkin dari saya itu saja. Saya serahkan kembali ke Mbak Intan. Terima kasih Mbak Intan. Saatnya dengan Nestle Ice Cream. Wah, ada varian baru. Seru, kayaknya pengen nyobain nih. Wah, lengkap di sini ice creamnya. Yang belum ada nih kayaknya tinggal yang family size. Pulang kantor dan jam istirahat siang, area sini termasuk area paling ramai nih. Makanya kayaknya kita mesti sewa-sewa sih di sini. Seperti yang udah saya sebutkan tadi di depan, food hall itu salah satu anggota MAP. Nah, poin MAP itu bisa kita tukerin loh di food hall. Kayak kita mesti kerja sama nih sama MAP. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah mengikuti perjalanan kita jalan-jalan di store food hall Grand Indonesia. Gimana Bapak Ibu? Tertarik untuk mau mampir ke sini? Oke. Sekian dari kami, saya Efri dari Jaksel Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.